yang awam jadi paham. Semua bisa main koi. Di sini Koispedia. Semua bisa main koi. Ketemu lagi sahabat Koispedia yang Om jadi paham. Ini saya sekarang berada di Seiriu. Nah, ini ada Seiriu. Seiriu ini dealer ikan koi yang ada di Bandung. Ini tepatnya di mana ya? Saya lupa jalannya apa tadi, Cipedes atau apa ya jalannya. Oke, kita masuk saja langsung. Ini masih tutupan. Kita masuk. Loh, siapa ini? Oke, yuk kita masuk ya. Yuk kita masuk. Nah, ini kalau dilihat dari depan, itu kita serasa kayak di Jepang. Jadi, model bangunannya itu mirip kayak di Jepang. Ada apa ini? Kisi-kisi atau garis-garis ini model-model kayak Jepang ya. Yuk. Kita masuk lagi. Mana orangnya? Ini tempat karantina ya. Ini suara air di sini. Jadi ini kemungkinan ada kolam. Halo, permisi. Wah, ini pemiliknya yang mana? Ini ada dua ini. Ini. Mana? Oh, yang ini. Halo. Apa kabar dengan Om siapa? Baik, saya Agus. Agus, oke. Permisi dipakai dulu. Nah, ini kita sudah sampai ke Seiriu, ya benar? Ya, betul. Seiriu. Ini lokasinya di mana? Lokasinya ini Jalan Cipedes Atas, nomor 30, Kota Bandung. Kota Bandung. Yaitu daerahnya ini daerah, orang suka sebutnya daerah Karangsetra atau Geger Kalong. Geger Kalong, ya. Karangsetra ya? Ya. Oke. Ini mau lihat-lihat ikannya boleh ya? Silakan. Ayo. Ini mumpung kita di Bandung, jadi jalan-jalan ke Bandung. Kita lihat ada Seiriu. Seiriu ini mulai dari kapan ya berdiri? Berdiri kisaran 2011. 2011. Ya, cuman kalau fasilitas ini, lokasi ini dibangun mulai 2012. 2012. Tapi bangunan dan dua kolam ini belakangan, kisaran baru 5-6 tahun lalu lah. Yang ini? Ya, yang ini dua ini. Sebelumnya ada 4 kolam di bagian dalam. Nah, oh, dalam ya, ada. Nanti kita lihat. Ini kan lokal atau impor? Ini impor semua. Impor semua. Ya. Jadi yang ikan koi dari Jepang semua ya? Iya, betul. Yang koi lokal Indonesianya nggak ada? Kebetulan nggak ada. Kebetulan nggak ada. Fokusnya jadi jualan yang impor. Ini dijual berarti? Iya, jual semua. Semua dijual? Semua dijual. Waduh, mantap. Di sini ada jenis apa aja nih? Ini karashi, ada ogon, ya kebanyakan sih kawari ya, jadi non gosanke. Karena kita itu kan agennya Konishi. Oh gitu. Ya, kita tuh agen resminya Konishi untuk Indonesia. Jadi kita sesuai jenis-jenis yang diternakan Konishi lah. Jenis-jenis unggulannya kan kebanyakan di luar gosanke ya. Oke. Ya. Yang utama apa Konishi itu? Yang utama tuh sebetulnya kalau Konishi itu paling terkenal tuh karashinya. Karashi ya? Karena di Jepang sendiri dia itu yang pertama bisa dibilang pelopor lah yang menciptakan karashi. Awal tahun 2000-an tuh Konishi gitu. Oh gitu. Kedua mungkin Kujaku, lalu Shusui, lalu Ochiba, terakhir Goromo. Ada beberapa yang unggulan yang sering juara lah, kurang lebih itulah. Oke, ya. Jadi non gosanke ya? Non gosanke fokusnya, ya walaupun dia gosanke rutin Om, dia rutin ternak, cuman mungkin nggak skalanya nggak sebesar farm-farm besar lainnya seperti Momotara atau Sakai. Jadi kadang dapat gosanke yang istimewa, cuman persentasenya jauh lebih kecil lah, atau mungkin hanya beberapa ekor setiap tahun gitu. Oke, jadi lebih ke utamanya lebih ke non gosanke, betul. Ya. Oke, oh ini. Ini Konishi juga? Ya, ini pakan Konishi. Oh, yang salah satu best seller kita. Grow ya? Ini untuk grow, dia nama variannya body shape. Body shape. Ada berapa jenis kalau pakan? Pakannya itu sebetulnya ada 4 jenis. Yang ini body shape. Nanti mungkin kita ke area toko sebentar lah mungkin ya. Oh ada? Nah, saya perkenalin gitu pakan-pakannya. Oke, boleh. Jadi ini kolam baru 6 tahun yang ini? Yang ini kisaran 5-6 tahun. 5-6 tahun. Terus untuk 2 kolam, ini kolamnya dari, saya tanya kolamnya dulu ya? Boleh. Kedalaman berapa ini kolam? Ini kedalaman 1,5 meter. 1,5? Ya. Panjang lebarnya? Panjangnya ini paling 6 meter. Ini 2 meter lebar, 2,5 meter ya. Ya. Kedalaman 1,5? Kedalaman 1,5. 6 kali 2,5? Iya. Isi ikannya berapa?
Ini saat ini mungkin kisaran 25 ekor. 25 ekor. Ukuran paling gede? Ukuran paling gede 90 cm mungkin Ochiba ini nih. Ochiba? Ya. 90 cm deh? Ya. Ochiba ini 90 cm, umurnya kisaran 5 tahun, belum terlalu tua. 5 tahun ya? Ya, terakhir dapat dia prestasi dapat Jumbo Champion di show di IJKD. Oh, kemarin di Bogor. Yang Bogor itu ya, dia dapat Jumbo Champion. Oke. Terus yang juara mana lagi? Yang pernah juara mungkin ada beberapa ya, kayak Fujaku ini udah beberapa kali best variety ya. Dia ukurannya 80 cm atau 80 lebih sedikit. Lalu ada lagi Susui, mungkin Susui ini udah 75. Oh, yang ini? Yang ini nih, yang keren. Banyak merahnya. Ini pernah best in size. Lalu Sankei ini juga pernah best variety. Oh, keren ini. Ya. Nah, ini seperti ini kondisi ini Om Sankei-nya. Sankei-nya kondisi? Sankei-nya kondisi. Oke. Jadi ini kolam, terus filternya isi apa di sini. aja? Filternya kita pakai nggak sempat bongkar ya, cuma saya ceritain. Dia medianya saya pakai brush di depan untuk mechanical. Lalu udah gitu pakai jet mat dan Matala kalau nggak salah. Lalu pakai Bacteria House yang seperti keramika ya Bacteria House ya. Lalu udah gitu ditarik dari pompa air bersih, ditarik ke shower, baki shower. Langsung baki shower. Ya, ini ada medianya nggak baki shower? Ada. Medianya cuman di sini aja nih. Pakai ini Bacteria House Lotus. Oh iya. Ya. Panjang ya? Yang panjang-panjang itu yang seperti ya. Oke, yang bulat panjang itu ya. Oke, kalau lihat yang ini saya bentar. Ini biasa ditemui di Jepang nih. Iya, betul. Cuman ini kayaknya lagi puasa deh, lagi nggak diisi. Lagi nggak diisi. Yang ini jualan juga? Ini kita udah habis stoknya. Habis stok? Udah cukup lama importnya soalnya. Keren ya. Tanpa listrik ya? Oh, pakai listrik. Ini awalnya sebetulnya solar panel. Cuman karena dia solar panelnya kecil, dia sering kehabisan dayanya. Oh, nggak kuat. Jadi akhirnya dimodif, dicolokin pakai listrik gitu. Oh, langsung dipotong listrik ya? Iya. Oke. Kita lihat yang kolam dalam bisa? Boleh, ayo. Mari. Yuk, kita lihat kolam dalamnya kayak apa ya. Jadi ini kolam yang baru, berarti yang di dalam kolam yang lama. Ayo kita lihat yuk. Nah, ini kita sudah sampai di kolam yang di dalam. Ini ada berapa kolam ya? Nah, ini 4 aja sih. 4 ini kolam. 2 yang agak kecil buat ikan yang ukuran kecil sampai medium size. Ini 2 yang untuk ikan-ikan yang lebih besar. Sama untuk yang pembesaran lah gitu. Wih, mantap. Untuk penjualan kemana saja? Penjualan sih kebanyakan ya kita ngasih paling banyak Pulau Jawa. Mungkin kota-kota besar Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, kadang Jawa Tengah, ada Semarang gitu. Oh, banyak ya? Ya cukup ada beberapa lah yang rutin, langganan. Kalau yang kadang cari ikan tertentu mungkin udah sering cari ke kita gitu. Ya. Kalau untuk ikan show? Kalau ikan show beda, kebanyakan sih mungkin paling besar tetap konsentrasinya orang Jakarta ya. Orang Jakarta, juga ada beberapa orang Bandung. Ada juga yang nitip? Ada juga yang nitip, cuman kalau ikan show kebanyakan perlakuannya beda gitu, nggak lama di keeping di showroom kami gitu. Oh gitu? Ya, kebanyakan antara masih di Jepang atau misalnya kita begitu sampai Indonesia, nanti kita karantina aja lalu kirim langsung ke kolam ownernya. Kebanyakan begitu. Biasanya kan ada dealer-dealer ikan impor itu ikannya bisa nitip keeping sampai berapa? Oh ya, di sini ada sih beberapa yang istilahnya dari orang pertama kali beli masih di Jepang ikannya, sampai terakhir masih dititip di showroom kami gitu ada. Di sini ada beberapa ekor nih seperti ini. Karashi Doitsu ini, yang ini nih 90 cm. Oh, yang orange itu? Yang orange ini. Ini juga awalnya beli buat show kan, karena jarang kan yang ikan Doitsu warnanya
Masih stabil. Ya, volume bodinya besar, warnanya orange bersih gitu kan. Lalu ada ada karasi yang agak besar, mungkin 97 cm, 96 cm ya. Hampir ada 1 meter juga? Ada di sini kolam ini sih. 1 meter ada? Hampir itu di bawah itu. Ikannya lagi agak berenang-renang di dasar kolam. Berarti nitip bisa sampai berapa bulan atau berapa tahun gitu ya? Sebetulnya sih kita nggak ada aturannya. Yang penting selama kan ada biayanya kan. Untuk tiap bulan ada biayanya. Kita biasa casnya per 3 bulan. Oh, per 3 bulan. Per 3 bulan ya. Ya, cuman kalau misalnya keeping itu terlalu lama, saya nggak sarankan gitu. Kalau memang ownernya punya kolam di rumah, ya lebih baik kan dinikmati sendiri gitu kan. Iya, ngapain betul. lama-lama dititip di kolam dealer gitu. Iya. Ya. Jadi indahnya di mana gitu ya. Betul. Jadi kalau nitip misal sekarang beli di sini, kemudian nitip di sini, nanti kita ada biaya 3 bulan, per 3 bulan. Per 3 gitu bulan ya. Kalau saya sistemnya per 3 bulan. Misal nitip sampai 1 tahun, ya boleh? bisa aja. Tapi bisa aja. cara nikmatinya kita gimana ya? Jadi orangnya kan nggak nikmati gitu kan. Nanti kadang bingung gitu loh, punya ikan tapi ikan di tempat orang gitu ya. Memang ini hobi koi ini yang uniknya itu kan, fitur-fiturnya. Ada yang hobi dinikmati, ya, ada betul. yang hobi tapi ada yang dititipkan. hobi, misalnya cuma hobi kontes, tapi sebetulnya kok di rumah nggak punya kolam atau bahkan kolamnya tidak memadai gitu kan speknya. Tapi berani beli koi yang mahal-mahal gitu ya. Ya itu kan sebaiknya dititip mungkin. Iya benar. Jadi ini ikan kontes nitip di sini berarti ya? Ya ini titipan sih kebanyakan. Ada ya kisaran hampir 50% lah ini titipan orang kalau yang ini ya. Tipping. Berarti kalau waktu kontes sampean yang bawa ke arena? Ya kita dibantu handling kalau selama kontesnya di Indonesia, tapi dan nggak terlalu jauh. Biasa yang saya kesulitan sih memang kalau kontes di luar pulau ya, seperti kayak ya di Bali lah, Makassar, Lampung, di luar Pulau Jawa. Nah itu saya biasa agak belum pernah lah handling keluar pulau. Cuman kalau selama di dalam Pulau Jawa kita masih sanggup handling, pasti kita bantu handling. Masih terkendali lah ya. Betul. Jaraknya ya. Nah kalau untuk kolamnya sama kayak yang di depan? Hampir sama. Ini beda speknya. Kalau yang ini lebih besar sedikit ya. Ini mungkin panjangnya 8 meter, lebar 3 meter, dalam sih sama 1,5 meter. Sama semua, ya? Nah kalau untuk ikan impor atau memang kedalaman tuh 1,5 atau lebih? Atau jadi, bisa 1 meter? Saya itu pernah ngobrol sama breeder kondisi. Dulu dibilang disarankan itu kolam koi itu jangan terlalu dalam. Oh gitu malah. Jadi kalau trennya mungkin 10-20 tahun lalu penghobi ikan impor di Indonesia ini bangun kolam koi itu dalamnya bisa sampai 3 meter. Betul. Di atas 2 meter. Itu banyak terjadi adalah terutama pada ikan betina ya. Itu memicu tumor. Memicu tumor di rahim itu lebih cepat gitu. Jadi nanti mendadak perut ikannya benjol sebelah, perut ikannya mengeras, ada telur yang nggak bisa keluar. Itu karena tekanan dalam airnya itu kan makin dalam makin kenceng, makin tinggi tekanannya. Nah itu yang memicu. Jadi lebih bagus panjang dan kali lebarnya itu yang lebih besar dibanding kedalaman. Kalau kedalaman itu saya rasa 1,5 itu optimal lah. Kalau lo cari lebih dalam dari itu mungkin 1,8. Malah sekarang ya saya kalau pengen bangun kolam baru sih saya nggak mau di atas 2 meter, lebih dalam dari 2 meter gitu nggak mau. Jadi mentok 1,8. Mentok ya? 1,8. Baru tahu ini. Jadi kalau terlalu dalam, tekanan tinggi bisa memicu tumor. Ya. Pada ikan yang betina ya? Ya itu memang sering dulu waktu saya ada kolam lama di rumah orang tua saya kayak gitu. Jadi nggak berapa lama nanti ada ikan betina kalau udah mulai gendong telur. Ada aja tuh yang mendadak perutnya tuh mengeras atau jadi bengkok atau jadi benjol sebelah gitu. Oh, jadi ikan bengkok, benjol kadang ada betina terus kemudian benjol sebelah itu berarti itu ya? Ya berbagai macam faktor lah Om. Mungkin dari pakan juga pengaruh. Tapi yang pasti terlalu dalam itu kurang bagus. Gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman kalau bikin kolam jangan terlalu dalam ya. Mungkin 1,5 mentok 1,8 tadi infonya. Terus dari sini ada lagi ya kolam? Udah sih, ini aja. Paling ada tambahan itu di. Jadi ini dari kondisi semua? Kebanyakan 90% lah. 90% dari kondisi. Mantap.
ada kolam lagi. Ini kolam renang, isinya ikan koi. Ini apa aslinya ini kan bak fiber yang bisa dipakai untuk kolam renang anak-anak ya. Ini kolam renang. Mungkin awalnya mungkin modelnya bisa dilihat seperti bak terpal untuk karantina. Ya. Tapi ini kemarin ini saya lihat bisa dimanfaatin juga sebagai kolam pembesaran sih, terutama untuk ikan kecil. Nah ini yang bantu setup ini ini Om David Pupu ya dari DIY Corner. Yang ini? Ya, jadi saya ordernya ke beliau gitu. Ini untuk apa? Untuk filternya lah terutama ya. Ini berapa sekat? Tanpa sekat atau? Enggak, cuman tanpa sekat ini jadi cuma satu chamber aja ini apa istilahnya medianya static ya, static filter dia. Jadi ini jadi air masuknya dari mana? Ini pompanya itu loh, yang di situ tuh. Pompa ini? Ya, di bawahnya ini dibolongin. Jadi dia seperti ada bottom drain di bawah. Oh, di jadi pipa tetap, ini? Ya, di bawah paralon ini. Itu bawahnya itu dikasih jalan ya, untuk masuk air? Ya, betul. Dari bawah dari gitu. Bawah. Jadi tetap nyedot airnya dari bawah supaya kotoran ikan bisa terhisap. Oke, ya. Terus masuknya air ke sini? Dipompa. Ini loh. Ini Om, pakai ada jalur pipa. Ini. Nah, ya ini masuk ke dari bawah. Dari bawah ke atas dia. Ini langsung di bawahnya. Ada bawah ini. Berarti ini ada seperti ada apa yang namanya ada. tray ya. Ya, ada seperti penyangga. Ini mungkin medianya dari sini sampai sini ya. Oke, semua coldness. Semuanya coldness. Berarti air dari bawah naik ke langsung atas, masuk lagi. Ya, ini yang airnya udah bersih, dia ke chamber berikutnya yang ini. Yang waterfall. Yang ini nih. Ini ada isinya juga. Ada ini cuman isinya ini aja apa? Cuman apa namanya dia jet mat aja. Oh, jet mat. Jet mat aja sama dikasih lampu UV. Oke. Ya. Jet mat sama lampu UV. Untuk pompanya berapa liter? Pakai yang kalau nggak salah sih pakai yang 150 watt ya. 150 Jadi yang watt. hampir berapa tuh? 12 ton per jam mungkin ya, kurang lebih. 12. Sama itulah spek yang buat spek di kolam sih biasa. Oh iya, kolam liter ya. Ya. Padahal ini kan kecil ya? Ya kecil, tapi supaya feedingnya ini bisa maksimum gitu Om. Oh, supaya okay. Pemberian pakannya bisa maksimum dia. Ya. Jadi kasih makan tiap hari. Kasih ini makan pembesaran berarti ya? Pembesaran. Jadi karena kan ini saya pakai yang apa kolamnya istilahnya seperti ini portable. Karena supaya lebih gampang lah, lebih ringkas. Dan sekarang kan kadang-kadang kalau importir suka masuk ikan tosai kecil tuh dari Jepang yang 8 sampai 12 cm. Itu kan perlakuannya kita nggak bisa langsung gabung ke kolam yang lain karena ikan-ikannya udah lebih besar. Nah, biasa saya besarkan di kolam seperti ini ya. Sampai berapa? Sampai ukuran 25 cm. Kadang saya sortir lagi yang bagus-bagus baru pindah ke kolam. Oh, gitu. Oke, ya. mantep ya. Ini lebar berapa panjang? nih? 2 ya. Lebarnya 2, panjang 6. Panjang 6. Wah, ini bisa dicontoh ini. Portable bisa dipindah-pindah. Bisa kontak ke DIY Corner mungkin. Jadi beli ini, kasih filter. Udah jadi. Ini ada 2 di sini ya. Ada 2. Ini sih titipan orang kebanyakan. Oh, ini ya, titipan. Titipan. Oke, yuk kita ke depan. Mari ya. Ada toko sih katanya. Kita lihat tokonya ya. Kita masuk ke tokonya. Wah, ini ada ikan lagi. Memang kalau jualan ikan di mana-mana ada ikan ya. Ini depan sih area karantina aja sih sebetulnya. Yang ini karantina? Area karantina aja untuk sebelum pengiriman. Biasanya kalau kita mau kirim ikan ini kayak tadi pagi kan kita kirim ikan berangkat ke Jakarta. Dari sini. Jadi kita karantina dulu 3 sampai 5 hari ikan puasa, lalu kita packing lalu kirim gitu. Packing langsung berangkat. Ya, ini jadi untuk lebih ke area packing dan karantina, packing dan packing. Yang ini untuk karantina juga? Sama ya. Oke, sama. Nah, ini yang di dalam. Di dalam tokonya ini. Wah, tokonya enak ya? Ya. Simple. Jualannya apa aja ini?
Jualannya ini pakan. Kalau di sini kebanyakan kita ada pakan dari farm kondisi ini ada 4 varian. Ini yang floating ada 2 macam nih. Yang ini yang merah ini growth and color namanya. Jadi dia ini komplit apa istilahnya buat pertumbuhan dan buat warna. Udah jadi satu. Nah lalu ini ada yang best seller nih namanya body shape. Yang ini yang kemasan hijau. Oh yang tadi itu ya? Nah ini kondisi body shape ini. Dia fiturnya ini untuk lebih cepat untuk membentuk otot-otot di badan ikan. Jadi ikannya lebih cepat kekar lah gitu. Karena dia kandungan lemaknya lebih tinggi. Udah gitu dia salah satu pakan pertama di Jepang yang pakai suplemen stevia dia. Stevia apa ya? Stevia itu seperti pemanis buatan gitu ya. Ternyata dia itu fungsinya bisa membantu penyerapan nutrisi yang lebih baik buat ikan gitu. Jadi setelah si kondisi buat pakan ini, banyak merek-merek pakan premium lain di Jepang yang ngikut gitu. Jadi gitu. Pakan itu dikasih stevia. Wih, mantap. Ya. Ini yang pertama berarti? Ini salah satu pelopornya lah gitu. Pelopornya. Jadi boleh dicoba ini. Lalu ada kondisi color sama grow. Itu floating 2 macam. Lalu ini ada yang sinking. Yang sinking juga nggak kalah bagus sebetulnya. Ini satu Summer Sensation. Dia growth, cuman dia itu proteinnya agak rendah, nggak sampai 40, cuma 37%. Terus kandungan lemaknya juga rendah, 3%. Jadi istilahnya, jadi dia supaya apa istilahnya ya? Kadang kalau kandungan lemak terlalu tinggi pada ikan umur tertentu itu kan kayak orang tuh gampang kolesterol gitu kan? Betul, ya, ini lebih sehat lah gitu. Ya. Ini rendah lemak. Yang rendah lemak, lalu ada ini yang apa namanya? Ini gold medal, ini sinking juga. Nah ini all in one color. Dan ini sama kondisinya itu dipakai di mud pond mereka. Ini di mud pond? Iya, di mud pond mereka itu mereka kasih sinking. Jadi kalau kita lihat hasil, kalau kita bisa lihat tuh di YouTube kan banyak liputan-liputan harvest farm kondisi ya. Terutama yang di-upload sama Modern Koi Blog itu, dealer kondisi di Eropa kan hasilnya luar biasa. Nah betulnya itu pakannya itu banyak campuran ini. Iya, kondisi gold medal ini. Jadi ini untuk sinking color, tapi lemaknya dia agak tinggi. Jadi dia kandungan lemaknya 7% sampai 7%. Lebih ke color ya? Jadi sebetulnya ke color, ke badan, ke pertumbuhan ini kena semua. Wah, mantap ini. Kondisi emang beda ini. Gitu. Terus selain itu? Selain itu yang dari udah kondisi? Sih kebanyak dari kondisi satu lagi ini suplemen ini seperti clay. Ini clay. Ini namanya Magic Mineral. Ini cukup best seller sih di all shop kami. Dia itu seperti ini aja sih. Pembersih air? Ya, jadi untuk apa? Penjernih air ya. Jadi meningkatkan kinerja bakteri di filter. Terus meningkatkan nafsu makan ikan. Biasanya kalau misalnya kolam ikan agak butek, tapi misalnya filter bakteri di filternya udah mature sih, dalam 2-3 hari tuh langsung air jernih sekali gitu. Dan udah gitu ikan makannya lebih bagus. Terus itu jernih itu berarti kotorannya hilang gitu ya? Ya, jadi dia mengurai kotorannya lebih cepat kan si filternya. Kinerja filternya jadi lebih baik gitu. Jadi tidak memanipulasi hanya untuk jernih aja, tapi kotorannya amonianya hilang semua. Ini membantu menstabilkan pH dan KH juga. Jadi kalau kolam outdoor, terutama habis hujan besar tuh, misalkan pH-nya turun kan, bisa dibantu pakai produk ini. Gitu. pH-nya stabil lagi gitu. Siap. Nah ini untuk teman-teman yang biasanya kolamnya outdoor, kena air hujan 1 malam, paginya ikannya pada sakit. Mungkin sebelum ikannya sakit, kasih dulu ini ya. Oke yuk, kita ngobrol santai. Oke, kita tadi udah jalan-jalan ke kolam depan, ada yang di dalam, ada kolam renang, ada tempat karantina, ada juga kios. Nah ini sekarang kita ngobrol ini di atas. Jadi di kolam yang depan tadi kita naik, di atas ini tempatnya enak. Ini yang kisi-kisi kelihatan dari depan kayak model-model Jepang itu tadi.
kita di dalamnya. Dan sekarang kita mau ngobrol. Ini kan Omnya biasa ke Jepang ya? Oh iya. Pernah jurikan koi di kontes Jepang juga? Oh iya, saya udah 5 kali. Kalau nggak salah udah 5 kali ya. 5 kali? 5 kali atau 6 kali saya lupa. Wih, 5 atau 6 kali. Kalau di Indonesia? Di Indonesia mungkin baru 2 kali, 2-3 kali. Kebalik jarang. Lebih jarang ya. Kebalik. Ya. Di Indonesia 2-3 kali. Di Jepang udah 5 kali. Ya. Nah, itu gimana prosesnya supaya bisa menjadi juri ikan koi di Jepang? Kalau jadi juri ikan koi di Jepang itu kita harus tergabung ke satu organisasi, itu namanya Shinkokai. Oh, Shinkokai. Shinkokai itu jadi asosiasi untuk breeder dan dealer. Jadi yang boleh bergabung itu hanya breeder peternak koi, tapi untuk peternak koi yang di Jepang. Nah, kalau dealer ini internasional. Nah, cara menjadi anggota harus ada breeder yang merekomendasi. Oh gitu. Ya. Nah, lalu kalau kita mau menjadi juri, biasanya kalau kita udah member 3 tahun, nah lalu di akhir tahun ketiga, lalu ada misalnya kontes besar di Jepang antara All Japan Koi Show atau All Japan Young Koi Show. Nah, harus ada breeder yang merekomendasi kita untuk bisa untuk kita bisa menjadi juri di event tersebut gitu. Oh, gitu ya. Nah, ya tapi aturannya juga karena member internasionalnya cukup banyak gitu ya, dan dalam satu negara itu kan member juga cukup. Kalau nggak salah di Indonesia sekarang udah 15-16 dealer yang ikut Shinkokai gitu. Nah, jadi nggak tiap tahun kita bisa jadi juri gitu. Jadi aturan mainnya 2 tahun sekali kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya tahun ini kita terpilih, tahun depan nggak bisa, tapi baru tahun berikutnya. Itu di kontes apa aja? Itu terutama sih orang mungkin di All Japan Koi Show ya, yang di Tokyo di Januari, lalu di All Japan Young Koi Show biasanya tiap Maret ya. Maret ada. Tapi karena mungkin banyaknya peminat dan harus oleh rekomendasi, jadi sistemnya juga undian gitu. Karena mungkin kan sebisa mungkin kalau di Jepang itu kan dalam satu event itu tim juri dibagi ke 10 tim atau 10 atau 12 tim gitu ya. Satu tim isinya 6 sampai 7 orang. Nah, itu juri internasionalnya hanya boleh 1 per tim. Oh gitu. Hanya boleh 1 dan di dalam sisanya orang Jepang gitu. Oh iya. Jadi istilahnya supaya memastikan apa namanya votingnya kan tetap secara profesional ya gitu. Betul. Mayoritas jadi yang lebih pengalaman gitu. Nah, lalu apa ya? Ya itu jadi harus diundi juga gitu, karena mungkin karena selain Indonesia ada juga dealer Amerika, misalnya dealer Eropa gitu kan, berbagai negara di Eropa, Swiss, Jerman yang untuk nominasi untuk jadi juri gitu kan. Jadi diundi itu. Jadi diundi. Jadi biasanya dari satu negara hanya boleh 1 atau 2 orang aja per event gitu. Ya? Jadi, nah, itu Jepang ternyata bisa ya orang Indonesia menjuri di Jepang itu bisa, tapi kita harus ikut Shinkokai yang direkomendasi dari dealer yang ada di Jepang itu ya. Breeder di Jepang. Oh iya, breeder atau nggak anggota Shinkokai-nya yang udah senior atau udah lama gitulah. Dia merekomendasikan kita sebagai dealer di luar negeri dari Jepang. Betul. Untuk ikut keanggotaan dulu, lalu untuk kalau mau menjuri udah layak atau belum gitu ya? Jadi memang semua bisa kalau udah 3 tahun member bisa, tapi ya nanti direkomendasikan lagi. Tapi kalau pada misalnya 2 bulan sebelum event tersebut ternyata ada 3 orang Indonesia nih yang mau jadi juri. Nah, jatahnya itu per negara bisa hanya 1 atau 2 orang aja, Pak. Oh gitu. Jadi nanti diundi lagi gitu loh. Dari 3 ini mungkin hanya 1 atau 2 yang dapat gitu. Karena kan member Shinkokai tadi seperti saya bilang, ada member Shinkokai dealer di China, ada dealer di Jerman, banyak sekali mungkin ya betul, banyak sekali gitu. Di Eropa lebih banyak lagi. Mereka makanya tiap negara itu perwakilannya 1 per tiap kali event itu gitu ya. Nah, kalau untuk penjurian di Jepang itu apakah sama dengan Indonesia ya? Mungkin hampir sama, tapi ada beberapa, malah kalau saya lihat untuk beberapa jenis nggak terlalu strict seperti di Indonesia. Lebih ketat sini? Lebih ketat di sini gitu. Kayak misalnya apa ya, ada banyak hal yang nggak terlalu penting dibesar-besarkan gitu. Oh gitu? Ya kalau saya lihat gitu sama contohnya di sini. Apa? Mungkin saya bicara mungkin jenis yang kebetulan farm saya ini kan spesialis ya, susu ya. Jenis susu ini kan kalau di Indonesia ini diutamakan ringnya.
ring atas. Ringnya itu ring yang sisik deretan yang sisik di atas itu kan harus rapi, harus rata sekali gitu ya. Kalau di Jepang itu kadang ring itu nggak rapi tapi skin quality warna merahnya bagus itu masih bisa menang. Gitu ya? Iya, masih bisa menang itu gitu. Size kecil besar sama enggak size besar, terutama size besar. Kalau size kecil ya mungkin masih ngikutin itu sebisa mungkin masih ngikutin di apa istilahnya yang enak dilihat ya. Ya, yang harus yang rapi betul itu masih utama lah. Tapi misalnya ada apa ya istilahnya seperti warna merah bocor kering gitu ya. Kalau standar juri kita gitu ya, itu udah anti sekali gitu. Iya, bocor. Ya, wah, bocor. Ini ada jadi kalau kita menawarkan ikan ke customer, wah, warna merah bocor kering gitu. Padahal kalau bocornya sedikit tapi overallnya masih bagus gitu ya, itu jadi minor. Jadi yang si bocor kering itu dianggapnya hal yang minor, kita tetap lihat overall quality. Gitu. Jadi kalau saya lihat itu juri Jepang itu masih mementingkan overall. Jadi kesan pertama overall quality-nya gimana? Kalau Indonesia ini lebih kesan dicari-cari dulu supaya ikan ini kalah dulu gitu. Ini kelemahannya apa? Ini kelemahannya apa gitu? Iya, dicari kelemahannya dulu. Oh ini udah deh, sisanya jelek gitu. Padahal kan nggak gitu. Kita harus lihat overall-nya. Itu mulai size berapa? Mungkin bisa dibilang size 40 ke atas lah ya, udah nggak ngefek ya. Kita nggak bisa ngomong ya, itu jangan dilihat berdasarkan size juga lah. Kadang size kecil pun kalau 30 ya udah kita bisa lihat overallnya gimana gitu kan ya. Ya itu berlaku ke semua jenis gitu, kayak misalnya Gosanke anti warna mata merah kena mata. Nah itu kan mata, tapi pattern misalnya. Tapi gimana kalau yang lain-lainnya bagus semua? Body, pola, sashikiwa, skin quality-nya luar biasa. Nah, kalau orang Jepang saya rasa itu yang si mata kena merahnya ini akan jadi minor. Karena dilihat kelebihan-kelebihannya, keunggulan yang lain. Kalau di lokalnya saya lihat begitu kena mata, udah coret dulu nih, kena mata dis dulu gitu. Nah, itu dia. Saya rasa apa ya? Jadi masih bisa apa ya? Masih harus saling belajar lah gitu ya. Harus mungkin yang di sini harus lebih toleransi gitu kan ya. Nggak bisa berdasarkan satu aturan baku langsung lainnya jadi cacat. Gitu, kan ya istilahnya koi ini kan art and science gitu. Memang ada standar baku tapi ada standar artnya juga, itu kan seni itu kan kadang subjektif ya. Nggak 100% objektif. Nah itu dia gitu yang mungkin mungkin industri koi lokal ini masih harus bisa belajar lah ke Jepang. Kalau misal untuk Gosanke tutup insang kena merah itu atau memang minus ya? Kalau saya sih mengelihat ya itu minus ya, pasti nggak suka orangnya gitu ya. Tapi kalau saya lihat kalau ukuran udah 90 cm, udah di kelas GC, lalu insang ada merah, dan sisanya bagus, itu gimana? Saya rasa masih bisa GC kalau di Jepang. Gitu ya? Iya. Oke. Jadi nggak melulu ke nggak melulu ke standar baku gitu loh. Iya. Kalau ikan kecil oke lah ya, dia belum punya body mungkin. Betul. Belum kelihatan. Tapi kalau untuk masa depan itu milihnya gimana? Kadang kan ada sebagian juri nih, wah ini nanti masa depannya bagus. Ini itu dilihat dari apa? Ya kalau saya sih mungkin struktur badan. Badan ya? Struktur badan tuh kalau kita cari itu istilahnya jangan kalau yang ukuran di bawah 50 cm lah terutama ya. Jangan cari yang terlalu bulky, jangan cari yang punduknya udah naik, yang gemuknya nggak wajar, tapi kan orang sini senengnya yang gemuknya tuh gemuk sekali. Ada yang nih carinya ini terlalu naik gitu loh. Ya, yang pundaknya itu udah naik katanya kan. Itu kalau yang gitu-gitu kan sebetulnya ikan udah nggak terlalu tambah panjang karena dia bisa dibilang itu kategorinya short body. Gitu. Pasti itu kalau kita lihat proporsi panjang dan lebar badannya itu dia lebih lebar. Badannya itu lebih lebar ke atas atau lebar ke samping dan ke atas ya. Jadi dan panjangnya kurang. Yang kayak gitu kan ikan memang mungkin dinikmati di kolam kan. Sampai apa ya, saya sering lihat gitu kalau di grup-grup Facebook orang iklan jual misalnya babi air ya, berapa tulisannya gitu kan, unta air gitu yang kayak guling-guling gitu, yang kayak cuman kan ikan gitu mungkin kita bisa nikmatin, tapi kalau yang orang yang orientasinya membesarkan ikan sampai 90 cm gitu, yang sampai jumbo pengen 1 meter 90 cm ya minimum 80-85 lah, itu bisa sebetulnya kalau secara kriteria udah nggak masuk.
Mungkin gitu. ikan-ikan seperti itu yang mentok di 70-an kebanyakan. Jadi size 35 dia udah bulky. Ya udah bulky sekali itu kebanyakan. Coba dicek ya. Coba makanya kita cek ulang deh. Mungkin saya salah gitu ya. Cuman saya rasa 80-90% proporsi badannya itu dikategorikan short body. Mungkin 55 mentok gitu ya. Mungkin 60-70 masih bisa, mungkin masih 70, bisa, cuman jarang ya. 70 aja saya rasa jarang. Berat ya? Ya. Jadi kalau milih ikan mending panjang. Ya kalau orientasinya kita pengen besarin sampai 80-90 cm, saya sih lebih seneng yang badannya panjang. Tapi kelihatan tulangnya besar, pangkal ekor besar, dia bisa jadi kekar gitu. Oke. Ya. Nah, ini kita udah dapat poin-poin menarik nih dari penilaian ikan, cara memilih ikan. Mungkin ada tambahan lagi sebelum kita closing? Ya mungkin untuk para penghobi ini sekarang kan banyak ya bermunculan penghobi-penghobi baru, terutama yang seneng kontes apa gitu. Kalau saran dari saya ya beli ikan ini istilahnya pakai hati lah, sesuai hati, nggak usah terlalu mahal, nggak usah terlalu murah. Disesuaikan dengan budget masing-masing lah, kembali ke situ gitu. Karena mungkin kalau misalnya kadang kita misalnya cari yang terlalu mahal, tetap ikan koi ini kan namanya makhluk hidup ya. Jadi banyak berbagai macam resiko gitu kan yang dihadapi dari ikan ini, bisa sakit, bisa mati. Kadang kita beli ada yang nggak awet gitu kan, kadang beli 1 bulan udah sakit mati. Kadang juga ada juga yang panjang umur ya, kadang beli 1 bulan tahu-tahu luntur total warnanya. Kan banyak kejadian seperti itu kan. Jadi gara-gara ikan ini makhluk hidup masih istilahnya masih rentan lah terhadap berbagai macam penyakit gitu ya dan resiko gitu ya. Ya sesuaikanlah gitulah dengan dengan budget, dengan kemampuan, dengan dengan hati lah gitu. Jangan terpancing emosi pengen ngangkat piala di show tertentu misal gitu ya. Jangan gampang terpengaruh sama komunitas yang mungkin sekarang sedikit-sedikit ngegoreng di hobi itu dipecut gitu kan untuk belanja yang mahal-mahal gitu. Saya sih dari dulu mungkin kalau di istilahnya, kebetulan kalau saya kan nggak terlalu orientasi ke show ya. Jadi kalau saya memang pas ada ikan, customer saya lagi cari ikan ya saya cariin gitu. Yang kalau ada, tapi kalau misalnya nggak ada, saya nggak nge-push gitu untuk bisa juara gitu. Saya bukan kalau saya orientasinya kalau dari awal saya import itu saya nggak kesana sih gitu. Oke ya, mungkin gitu dulu, kita sudah banyak informasi dari sini dan terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Om. Ya, mungkin lain waktu kalau ada waktu ke Bandung. Silakan. Kita mampir lagi boleh ya? Siap. Oke, nah sampai di sini dulu teman-teman. Mungkin kita akan ketemu lagi masih tetap di Koispedia yang awam jadi paham.